Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwafillah azakumullah, ibu-ibu dan bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali dipertemukan di dalam program Daurah Ilmu Balaghah, sebuah program dari Pesantren Maki Bandung melalui channel YouTube Maki Media Channel. Dan pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan daurah kita pada pertemuan yang kelima bersama Sakuran Rahmat, dan alhamdulillah ditemani oleh para tulab santri Pesantren Maki Bandung. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mulai masuk ke dalam pembahasan di dalam ilmu balaghah itu sendiri, ya, di dalam kitab Al-Balaghatul Muyassaratu ini, ya. Nah, apa yang akan kita bahas? Silahkan dibuka halaman 21, yaitu ilmul ma'ani. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu terkait dengan ilmul ma'ani, ya. Ilmul ma'ani ilmun na'rifu bihi tarkibal jumlatis sahihatil munasibati lil hali wa huwa samaniyatu abwabin. Apa yang disebut dengan ilmu ma'ani? Ya, kalau secara lugawi ma'ani ya jama dari makna, kan, tentang ilmu makna-makna. Nah, tentu tidak bisa kita pahami ya secara selintas. Akan tapi jikalau kita lihat makna secara istilahinya, ilmun na'rifu bihi, ilmu ya na'rifu bihi, kita ketahui bihi dengannya, tarkibal jumlati, tarkibal jumlah, susunan jumlah, as-sahihah yang benar, ya, as-sahihah yang benar. Jadi susunan jumlah yang benar, bagaimana menyusun kalimat-kalimat di dalam bahasa Arab sehingga menjadi jumlah yang benar. Al-munasibati, yang sesuai lil hal, ya, dengan keadaan, yang sesuai dengan keadaan, yang cocok dengan keadaan. Ya, maka kemarin juga sudah dijelaskan bahwasannya yang dinamakan dengan balaghah tersebut adalah munasabatun li muqtadal hal, ya, harus sesuai dengan tuntutan keadaan itu. Jadi salah satu diantara tujuan daripada balaghah ketika kita menyampaikan perkataan itu harus sesuai dengan keadaan. Wa huwa thamaniyatu abwabin, dan dia ada 8 bab yang insyaallah nanti di dalam idoh ini akan kita jelaskan. Wa ulama'ul balaghati yuqassimunal balaghata ila salasati ulumin, ya, ilmil ma'ani wa ilmil bayani wa ilmil badi'i, ya. Wa ulama'ul balaghati, dan ulama balaghah, yuqassimunal balaghata, ya, mereka membagi ilmu balaghah ila salasati ulumin, ke dalam 3 cabang ilmu. Yang pertama adalah ilmil ma'ani, ini dibaca majrur karena dia sebagai badal dari salasati ulumin, ya. Ilmil ma'ani yang pertama adalah ilmu ma'ani, wa ilmil bayani, ya, dan ilmu bayan, wa ilmil badi'i, dan ilmu badi', ya. Jadi ada 3 cabang ilmu dalam ilmu balaghah. Yang pertama adalah ilmu ma'ani, yang kedua ilmu bayan, kemudian yang ketiga adalah ilmu badi', ya. Dan di dalam kitab ini, yaitu kitab Al-Balaghatul Muyassarah, kita dapati semuanya, ya, kita dapati semuanya, baik ilmu ma'ani, bayan maupun badi'. Al-idah, ilmul ma'ani yurshiduka ila kaifiyati isti'malil alfazil arabiyyati isti'malan munasiban lil maqami wal ma'ani, wa yanhasiru bi abwabi, ya, bi abwabin samaniyatin. Ilmu ma'ani, ya, ilmu ma'ani, ya, yurshiduka, menunjukkanmu, ila kaifiyati, kepada penggunaan, ya, ila kaifiyati, kepada tata cara, kepada tata cara, ya, isti'malil alfaz, ya, mempergunakan lafaz-lafaz, ya, tentu yang dimaksud adalah lafaz-lafaz dalam bahasa Arab. Isti'malil alfazil arabiyyati, penggunaan lafaz-lafaz bahasa Arab, isti'malan munasiban, dengan penggunaan yang cocok, ya, lil maqam, ya, dengan kondisi, wal ma'ani, ya, dan juga makna-maknanya, maksudnya tujuan daripada kata-kata tersebut. Jadi harus sesuai dengan kondisinya dan juga maksud daripada kalimat tersebut, gitu, ya. Jadi ini yang dinamakan dengan ilmu ma'ani. Jadi ketika kita berbicara dalam keadaan senggang, ya bisa di situ
berbicara dengan perkataan yang panjang. Tapi kalau dalam kondisi sibuk ya tentu ya menuntut kita agar berbicara dengan pembicaraan yang ringkas. Itu ya. Dan juga maksud dan tujuannya juga harus sampai. Nah, itu yang disebut dengan ma'ani di situ. Wa yanhasiru bi abwabin samaniyatin, dan dibatasi ya dalam buku ini ya. Kalau Anda dapati di dalam buku yang lain lebih luas ya pembahasannya. Akan tapi kalau di dalam buku ini wa yanhasiru bi abwabin samaniyatin, dan dibatasi ya dalam 8 bab. Tapi Anda dapati memang kalau yang dijelaskan dalam kitab Al-Balaghatul Muyassarah ini ada masih banyak gitu yang tidak dimasukkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Ali Al-Harbi. Jadi masih ada banyak gitu. Ketika anak mencoba untuk menggali lebih dalam, ternyata banyak yang tidak beliau masukkan. Ya wajar ya, karena ini adalah muyassarah namanya juga ya. Namanya juga kan pengantar untuk belajar ilmu balaghah. Ya, ini pengantarnya saja seperti ini kan, apalagi kalau kita masuk ke dalam balaghah itu sendiri secara keseluruhan. Baik. Ya, apa saja awaluha ya. Ini boleh kita baca seperti itu. Awaluha. Yang pertama ya, adalah al-isnadul khabariyu. Nah, yang pertama adalah al-isnad al-khabari. Ini tidak akan Anda terjemahkan terlebih dahulu apa itu isnad khabari gitu kan. Karena nanti akan dijelaskan per babnya gitu. Al-isnadul khabari ya. Nahu qama Zaidun ya. Qama Zaidun. Contoh Zaid berdiri. Nah, isnad khabari ya, kullu jumlatin mufidatin tatadammanu isnadan khabariyan. Nah, di sini dijelaskan di catatan kaki, kullu jumlatin mufidatin, setiap jumlah mufidah tatadammanu ya, terkandung di dalamnya isnadan khabariyan. Nah, terdapat isnad khabari ya, penyandaran dengan maksud untuk memberikan berita ya. Jadi isnad ya penyandaran, kemudian khabariyan, khabar itu apa? Berita. Jadi penyandaran untuk memberikan faidah berupa berita gitu. Walakinnal gharda wal hala yakhtalifani. Walakinnal gharda, akan tetapi tujuan, wal hala dan keadaannya yakhtalifani, berbeda. Faqad yakunu gardul mutakallimi ya, awil halu yaktadi taukida ya, au adamahu. Faqad yakunu, maka terkadang ya, tujuan daripada pembicara awil halu ya, atau keadaannya, yaktadi taukida, itu menuntut kepada taukid, au adamahu ya, atau tidak adanya taukid gitu. Nah, makanya di dalam hal ini isnad khabari terkadang dikuatkan dengan apa? Dengan adawat taukid ya, dengan alat-alat untuk menguatkan ya, gitu. Di antaranya kalau dia berupa susunan mubtada khabar kan bisa dimasukkan apa ke dalamnya? Inna ya, gitu. Al ustadu jamilun. Nah, kemudian kita masukkan inna menjadi gimana? Innal ustaza jamilun. Ya, sahih? Sahih. Nah, kemudian atau pakai qad misalkan ya. Qad, misalkan jamulal ustazu gitu ya. Jamulal ustazu. Kemudian kita masukkan qad, jadi gimana? Qad jamulal ustazu. Boleh ya seperti itu contohnya? Boleh ya. Kita lanjutkan. Ya, karena kata Ustaz boleh. Yuk kita lanjutkan. Saniha ya, yang kedua, belum selesai ya. Au yuridul mutakallimu ya, atau mutakallim pembicara, yuridu menginginkan ya, al ikhbar lil faidah ya, memberitahukan untuk suatu faidah. Nah, apa itu yang dinamakan dengan apa? Faidatul khabar. Nah, nanti faidatul khabar itu ya, lawan bicara itu belum mengetahui apa yang ingin kita sampaikan. Itu kalau faidatul khabar. Jadi faidatul khabar itu ya faidah dari suatu pemberitahuan untuk memberitahukan kepada yang belum tahu gitu ya. Nah, kemudian ada au ya, atau lazimiha. Au lazimiha, atau lazimnya faidah. Nah, kalau lazimul faidah, orang yang kita ajak bicara itu sudah tahu gitu ya, dan maksud kita ya
adalah untuk menunjukkan kalau kita tuh tahu gitu terhadap kondisi orang yang kita ajak bicara. Itu bedanya ya antara faidatul khobar dengan lazimul faidah. Nah, nanti kita akan pelajari. Kalau faidatul khobar ya faidah dari khobar untuk apa? Maksudnya memberitahukan kepada orang yang belum tahu. Itu kalau apa? Faidatul khobar. Kalau lazimul faidah, orang yang kita beritahu itu sebenarnya sudah tahu terkait perkara tersebut. Dan maksud kita berbicara itu agar dia tahu kalau kita itu tahu. Paham ya? Itu bedanya antara faidatul khobar dengan lazimul faidah. Ya nggak apa-apa lah ya. Memang terkadang istilah dalam balago itu agak jelimet gitu ya. Dan ini memerlukan apa? Memerlukan waktu bagi kita untuk memahaminya ya. Nah, itu yang pertama adalah al-isnadul khobari ya. Pengisnadan atau penyandaran yang memberikan faidah berupa khobar ya, pemberitahuan. Saniha yang kedua adalah al-musnadu ilaih. Nah, ini musnad ilaih ya. Jadi ada al-musnad kemudian al-musnad ilaih. Nah, kalau al-musnad ya, al-musnad ilaih itu adalah al-mahkum. Ya, itu al-mahkum yang dihukumi. Yang dihukumi itu kalau al-musnad ilaih yang dihukumi. Nahwu contoh Zaidun alimun. Nah, mana ini musnad ilaihnya? Mubtada kan? Nah, mubtada. Sementara musnadnya mana? Alimun khabar ya. Jadi kalau ini al-musnad ilaih adalah Zaidun, sementara alimun adalah musnadnya, khabarnya. Coba mana yang dihukumi? Kalimat Zaidun atau alimun? Zaidun. Ya, dihukumi dengan apa? Dengan alimun. Nah, alladzi ya usnida ilaihi yang disandarkan kepadanya al ilmu ai hukima bil ilmi gitu. Atau dia dihukumi dengan apa? Dengan ilmu. Siapa? Yaitu Zaidun. Nah, jadi Zaidun itu diberikan atau disandarkan kepada apa? Kepada sifat ilmu. Bahwa musnadun ilaih. Maka dia adalah musnad ilaih ya. Nah, itu jadi ada musnad dan ada musnad ilaih ya. Kalau musnad ilaih diantaranya apa? Mubtada kemudian fa'il gitu. Kalau musnad diantaranya adalah khobar mubtada kemudian apa? Kemudian fi'il. Itu adalah musnad. Salisuha ya, yang ketiga al-musnad. Nah, al-musnadu ya, musnad ini adalah al-hukmu. Ya, jadi kalau al-musnadu ilaih adalah al-mahkum ya. Kalau al-musnadu itu al-hukmu, al-hukmu hukum itu. Ya, misaluhu ya, contohnya adalah kalimatu alim ya. Contohnya adalah kalimat alim bil misalis sabik. Nah, jadi kalau kita ini kan kalau kita uraikan ya, Zaidun alimun, Zaidun itu adalah mubtada dan dia sebagai musnad ilaih. Kemudian alimun dia adalah khobar mubtada sebagai apa? Sebagai musnad. Paham ya? Yuk lanjut. Rabi'uha yang ketiga muta'alliqatul fi'li ya. Ini muta'alliqatul fi'li. Apa muta'alliqatul fi'li ya? Keterkaitan yang dikaitkan ya. Muta'alliqatul fi'li yang memiliki kaitan gitu. Yang memiliki kaitan dengan fi'il. Dan dia ya adalah susunan jar majrur. Jadi susunan jar majrur yang datang setelah fi'il. Gitu ya. Susunan jar majrur yang datang setelah fi'il. Itu yang disebut dengan muta'alliqatul fi'li ya. Nahwu contoh dalam Quran surat Yunus ayat yang ke-25 ke-25 ya, surat Yunus ayat 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu yad'u ila daris salam ya, wallahu yad'u ila daris salam, dan Allah menyeru kepada negeri keselamatan. Mana di sini susunan jar majrurnya? Ila daris salam, dan dia memiliki kaitan dengan apa? Dengan dengan fi'il fa'il, yaitu yad'u ya, dengan fi'il muta'allaqatul fi'li kan namanya juga. Tip. Khamisuha ya, yang kelima adalah al-qasru. Nah, qasru ini artinya al-hasru ya. Pembatasan boleh atau penghususan ya. Al-qasr ya. Dan nanti ada adatul qasr ya. Ini insyaallah akan dibahas ya nanti per babnya. Ini kan hanya pengenalannya saja ya. Nahwu contoh mal mutanabbi illa syairun.
mal mutanabbi, tidaklah al mutanabbi itu illa syairun, kecuali seorang penyair. Nah, dalam ini menghususkan penisbatan penyair kepada siapa? Kepada al mutanabbi. Nah, itu yang disebut dengan al qasar ya. Dan nanti ada yang disebut dengan adawatul qasar. Ya, apa adawatul qasar? Alat untuk membatasi ya, atau untuk mengkhususkan. Nanti insyaallah akan kita bahas pada babnya ya. Sadisuha, yang keenam, al insya. Nah, insya, kalau insya ini adalah kalimat yang membutuhkan kepada jawaban atau pelaksanaan gitu. Maka nanti ada insya tolabi atau ghair talabi, nanti ada ya, akan ada pembahasannya gitu. Nahu, contoh, atuhibbu ilmal ma'ani, apakah engkau mencintai ilmu ma'ani? Nah, jadi dia bukan pengkabaran ya, bukan pengkhabaran, akan tetapi bisa berupa perintah, larangan, atau pertanyaan ya. Itu kalau yang dinamakan dengan insya ya. Contoh, atuhibbu ilmal ma'ani, nah ini kan menuntut jawaban, betul ya, menuntut jawaban. Nah, itu yang dinamakan dengan insya. Atuhibbu ilmal ma'ani, maka jawabannya apa? Bisa na'am atau la gitu. Sabi'uha, yang keenam, al-faslu wal waslu. Nah, ini al-fasl wal wasal ya. Di antara ciri al-fasl dan wasal adalah waw ya. Adanya waw yang menjadi perantara antara dua jumlah, yang menjadi perantara ada antara dua jumlah. Apabila tidak ada waw, yaitu fasal ya. Apabila ada waw, ya di situ apa? Wasal gitu ya. Dan nanti insyaallah akan kita bahas nih ya, al-faslu wal waslu ini. Nahu, innahu huwa yubdi'u wa yu'id ya. Innahu, ya sesungguhnya dia, huwa adalah yubdi'u, yang menciptakan ya, yang mengadakan, wa yu'idu, yang mengembalikan, wa huwal ghafurul wadud. Nah, di sini ada waw. Nanti akan kita bahas ya terkait dengan al-faslu wal waslu ini ya. Dan waw ya di sana bermusim ya fasal ya, terbalik ya. Lanjut ya. Saminuha, yang ke-8, al-ijaz ya. Apa itu yang sebenarnya ijaz? Ijaz artinya ringkas ya. Al-ijaz, kemudian al-itnabu berpanjang-panjang, kemudian al-musawatu. Nah, apa musawah? Kalau musawah artinya seimbang ya, sama, setara itu musawah ya. Jadi dalam perkataan itu ada yang bersifat ijaz, ringkas, atau ada yang itnab ya, berpanjang-panjang, kemudian ada yang musawah ya, setara, sama ya, sama panjangnya dan sama pendeknya ya. Misalul ijaz, contoh ijaz di sini, walakum fil qisasi hayatun. Walakum fil qisasi hayatun, dan bagi kalian dalam qisas terdapat kehidupan. Ya, ini Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 179 ya. Al-kalamu aqallu minal makna ya. Perkataan di sini lebih sedikit dibandingkan dengan maknanya. Ya, maknanya panjang. Ya, masa dalam qisas ada kehidupan, kan gitu kalau dipahami secara letterlek atau lafziyah ya. Padahal secara maknawinya pasti dalam qisas itu ada apa? Ada kehidupan ya. Karena dengan adanya qisas akan terjaganya kehidupan. Apabila seorang membunuh, kemudian hukumannya adalah dibunuh lagi, maka tentu dia akan berhati-hati. Seseorang itu akan berhati-hati tatkala ingin membunuh seseorang, karena hukumannya apa? Hukuman dari membunuh itu dibunuh lagi ya. Nah, maka akan terjaga ya kehidupan ya, sehingga orang itu menjadi takut ya, menjadi takut untuk membunuh. Nah, maka di sanalah kemudian terjadinya kehidupan ya, terjaganya kehidupan. Walakum fil qisasi hayatun ya, surat Al-Baqarah ayat 179. Nah, itu yang disebut dengan ijaz ya, ringkas tapi mengandung makna yang dalam. Wa misalul itnab, dan contoh itnab ya, berpanjang-panjang atau bertele-tele ya. Itnab juga bisa kita terjemahkan apa? Bertele-tele. Contohnya adalah kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kalla, jangan begitu. Saufa ta'lamun, kelak engkau akan mengetahui. Kemudian apa? Itnab di sini datang lagi kalimat tersebut. Summa kalla saufa ta'lamun ya. Ya, kemudian jangan begitu.
saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui. Fihi itnabun bittiqrar, ya. Di dalam ayat tadi, yaitu Al-Quran surat At-Takasur, ya, ayat yang ketiga dan keempat terdapat itnab, terdapat berpanjang-panjang. Dengan apa? Bittiqrar, dengan tikror, ya. Kalau musawah, ya artinya sepadan, ya, itu musawah. Sepadan, setara, itu musawah, ya. Al-musawatu, ya, contohnya di sini adalah dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat yang ke-60. Ya, hal jazaul ihsani illal ihsan, ya. Yang dinamakan dengan kebaikan itu tidak ada lagi balasan kecuali apa? Kebaikan juga, ya. Al-lafzu musawin lil makna. Ya, lafadznya adalah sama, setara di dalam maknanya. Wa hadhil amsilatu lamhatun dalatun, ya. Wa hadhil amsilah, dan contoh-contoh ini adalah lamhah, ya. Lamhah itu selintas, sesuatu yang hanya selintas saja, ya. Lamhah basitoh, ya. Lamhah basitoh artinya ya uraian ringkas, ya, selintas saja, ya. Dalatun, ya, yang menunjukkan. Wabastu zalika, dan penguraian, ya, maksudnya bastu di sini adalah penguraian secara panjang lebar. Wabastu zalika fi makanihi, dan penguraiannya secara mendalam fi makanihi, di tempatnya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu nih, ya, terkait dengan apa tadi, isnad khabari, musnad ilaih, ya, kemudian insya, ya, kemudian qasar dan sebagainya, itu nanti akan kita bahas pada tempatnya, ya. Wa bastu dzalika, dan penguraian hal tersebut fi makanihi inda kulli babin, ya, pada setiap bab min hadhil abwab, dari bab-bab ini. Paham, ya? Baik, dan kita lanjut sekarang ke al-isnadul khabari. Al-awwalu al-isnadul khabariyu. Yang pertama adalah al-isnadul khabari, ya. Nah, tadi sudah ana berikan, ya, maknanya. Isnad khabari itu ada apa? Penyandaran yang memiliki fungsi untuk memberikan kabar, ya. Wa huwa, dan dia adalah ikhbarun, ya, ikhbarun bi amrin yasihu an yuqalu yasihu an yuqala liqailihi anta shadiqun. Yang disebut dengan isnad khabari adalah ikhbarun, ya. Ikhbarun, pemberitahuan, bi amrin, dengan sebuah urusan atau sebuah perkara, ya, dengan sesuatu lah. Yasihu an yuqala liqailihi, ya, bisa dikatakan kepada pembicaranya, kepada penuturnya, anta shadiqun, kamu jujur, kamu benar, gitu. Jadi itu yang disebut dengan isnad khabari, ya. Jadi ketika kita mendengar perkataan dari seseorang, ya, kita bisa mengatakan kepada orang tersebut apa? Anta shadiqun, kamu jujur. Al-idah, penjelasan. Idza qasadal mukhbiru bi khabarihi an yupidal mukhataba, ya, apabila bermaksud mukhbir, orang yang memberikan khabar, bi khabarihi, dengan khabarnya, an yufidal mukhataba, untuk memberikan faidah kepada orang yang diajak bicara, ya. Nahwu, contoh, hadara Zaidun, telah hadir Zaid, ya. Fadzaka faidatul khabar, maka itu adalah faidatul khabar. Nah, tadi sudah diterangkan, ya. Jadi kalau faidatul khabar itu adalah apa? Keinginan dari mutakalim atau mukhbir untuk memberikan faidah kepada mukhatab. Apa faidahnya itu? Al-i'lam, ya, pemberitahuan, ya, memberitahukan kepada orang yang tidak tahu atau belum tahu. Paham, ya? Nah, itu. Fa in arada ifadatahu bi annahu alimun, ya, fa in arada, ya. Akan tapi apabila dia bermaksud ifadatahu, memberikan faidah, ya, kepadanya, bi annahu alimun, bahwasanya dia orang yang mengetahui tentang hal itu, fahuwa lazimul faidah, maka itu adalah lazimul faidah, kelaziman dari faidah. Nah, itu bedanya antara faidatul khabar dengan lazimul faidah. Paham, ya? Gitu. Jadi kalau faidatul khabar itu kita memberitahu kepada orang yang memang belum tahu, paham? Nah, kalau lazimul faidah kita memberitahu kepada orang yang sudah tahu. Maksudnya bukan memberitahu orang tersebut, bukan memberitahu atas ketidaktahuannya, tapi memberitahukan bahwasanya kita
tahu, paham ya? Nah itu sebenarnya lazimul faidah. Ya gitu, fahuwa lazimul faidati. Kakaulika liman akhfa anka maharatahu bil kitabati. Kakaulika seperti contohnya ya, pembicaraanmu, liman akhfa bagi orang yang menyembunyikan anka darimu, maharatahu bil kitabah ya, keahliannya ya, kemahirannya bil kitabati di dalam menulis. Kita katakan kepada orang tersebut, anta mahirun bil kitabati, engkau adalah orang yang pandai menulis ya. Misalkan Ustaz Syihab ya, pandai menulis, akan tapi ya dengan ketawaduannya ya, tawadu di sini artinya rendah hati ya, bukan tawadu dalam bahasa Sunda apa? Tarmawa duit, bukan ya, ini tawadu dalam bahasa Sunda ya. Dalam bahasa Indonesia. bahasa Arab ya. Tawadu, rendah hati. Ya beliau kan luar biasa ya. Selalu menyembunyikan apa keahliannya ya. Salah satu keahliannya apa? Menulis, dan kita tahu gitu ya. Maka kita katakan anta mahirun bil kitabah. Maksudnya apa? Untuk memberitahukan kepada Ustaz Syihab bahwasanya kita tahu gitu ya, bahwasanya beliau adalah orang yang pandai menulis gitu ya. Paham? Maksudnya gitu. Ya contoh lah misalkan. Ya bagaimanapun disembunyikan, kalau orang itu ada ya cupat keilmuan itu orang itu suka tahu gitu. Paham nggak? Ya walaupun antum sembunyikan ya, tapi orang suka tahu kalau antum itu berilmu ya. Rasakan saja ya, dan ya itu ya, Anda tidak bukan area ini, tapi ya orang suka tahu aja gitu ya, kalau kita itu ya suka ngimaman gitu kan, atau ini ya di tempat-tempat umum pun ketika misalkan orang itu tidak kenal, misalkan ya, kemudian tidak mau datang waktu sholat misalkan, kemudian kita sholat di bandara atau di mana, itu orang itu suka silakan gitu ya, memberikan tempat bagi kita untuk menjadi imam ya, menjadi pemimpin sholat, begitu ya. Itu biasanya seperti itu ya. Itu adalah ya, coba ya sari-sari keilmuan ya, dan antum juga insyaallah ya, akan dapati hal tersebut. Akhbar tahu ya, engkau memberitahukan kepadanya bima ya'lamuhu, dengan apa yang dia ketahui. Walakinnaka turidu ya, walakinnaka akan tetapi engkau turidu menginginkan antubhimahu untuk memahamkannya, annaka ta'lamu maharatahu bahwasanya engkau ya mengetahui kemahirannya. Nah itu ya, kalau disebut dengan lazimul faidah. Ini berbeda dengan faidatul khobar. Ka'annaka qulta ya, seperti engkau sedang berbicara kepadanya, ana alimun bimaharatika fil kitabati. Ya, saya tahu ya dengan keahlianmu di dalam menulis itu. Walakinnaka tawaita hadzal makna, akan tetapi ya engkau menyembunyikan tawaita. Engkau menyembunyikan hadzal makna ini siqatan bil mukhatabi wa fahmihi ya, karena merasa percaya ya, siqatan karena percaya, bil mukhatabi dengan orang yang diajak bicara, wa fahmihi dan juga pemahamannya, wasiqatan bi asali bil lugati dan karena percaya dengan uslub-uslub bahasa, allati takfulu yang menjamin ya, allati takfulu yang menjamin ifhama zalikal makna, pemahaman makna tersebut gitu ya. Wa qad yakunul ghardu minal khabar. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada maksud daripada pengkhabaran ya. Wa qad yakunu, dan terkadang keadaan atau maksud dari pengkhabaran ya, pemberitahuan yang pertama adalah al-istirhama, meminta belas kasihan. Al-istirhama apa? Meminta belas kasihan. Contoh nahwu ana fakirun ilallah ya. Saya sangat membutuhkan kepada Allah. Nah, ini artinya apa? Minta belas kasihan, atau ya saya minta dikasihani oleh Allah. Paham ya? Ana fakirun ilallah. Nah itu. Jadi dalam hal ini bukan untuk memberitahukan kan? Betul nggak? Akan tetapi ya kita semua fakirun ilallah, fuqara ya. Ya, maksudnya apa? Ada al-istirham ya, minta belas kasihan. Gitu, ya. Ya contoh misalkan kalau orang lagi butuh gitu kan, datang ke seseorang yang kan gitu, loh Pak ya, saya ini orang paling miskin di sini. Itu bukan pemberitahuan itu. Ya misalnya ada orang miskin datang ke orang kaya, terus dia bilang gini, loh Pak,
saya ini orang yang paling miskin di sini. Itu bukan pemberitahuan. Apa maksudnya? Iya, istirham itu, minta dikasihani. Ya, orang kaya itu tetangganya masa nggak tahu kan dengan kondisinya. Kemudian datang, Pak, saya ini orang paling miskin di sini. Dan Bapak ini orang paling dermawan. Wah, biasa ya muji dulu, biasa itu memadahah dulu ya. Bapak paling dermawan di sini. Saya juga tidak berani, Pak, selain kepada Bapak. Saya tidak berani, Pak, di sini nih, selain kepada Bapak. Maksudnya di sini. Siapa lagi orangnya kan kecuali orang itu. Ya, nanti di tempat yang lain bilangnya gitu juga. Tapi benar juga sih ngomongnya. Saya tidak berani kalau di sini gitu kan. Selain kepada Bapak. Ya mungkin kalau di tempat lain berarti kepada yang lain gitu. Itu yang pertama, al-istirham. Atau izharad dha'fi, ya, menunjukkan kelemahan. Kaqauli Zakaria alaihissalam, ya, seperti perkataan Zakaria alaihissalam dalam Quran surat Maryam ayat yang keempat, ya, qala rabbi inni wahanal azmu minni. Qala, ya, berkata, rabbi, ya Tuhanku, inni, ya, sesungguhnya aku, wahanal azmu, telah lemah. Al azmu, tulang-tulang, ya, tulangku, minni, dariku. Ya, maksudnya ini adalah menunjukkan kelemahan siapa? Menunjukkan kelemahan dari Nabi Zakaria alaihissalam, karena memang beliau kan sudah tua dan belum dikaruniai putra gitu, sehingga ya menunjukkan kelemahannya gitu. Awit taubih, ya, atau taubih, apa? Taubih itu mencela, mengejek. Jadi ikhbar tapi maksudnya apa? Untuk mengejek. Kaqauli kalin naim, ya, seperti perkataan kepada orang yang tidur di siang hari ini, ya. Asyamsu tolaat, ya, matahari telah terbit gitu. Coba itu apa maksudnya? Yang ngejek itu, ya, tongka berangan atau tuh tinggal di panon poe bagas datang deula kan begitu, ya. Asyamsu tolaat, matahari telah terbit. Ini maksudnya bukan untuk memberitahukan bahwasanya matahari telah terbit, ya. Nah, kalau orang yang sadar mah pasti dia akan apa? Akan nyadar gitu, ya. Asyamsu tolaat, oh buru-buru. Tapi kalau orang yang oh iya, rep deui we. Asyamsu tolaat tuh panon poe geus luhur. Oh nya, rep deui we, teu sadar. Gugah terus ada. Atau gitu tah, gugah terus adan gitu. Gitu lah. Terus adan gitu kan. Nah, ya maksudnya bukan untuk memberitahukan kalau sudah adan, tapi apa? Untuk memberikan peringatan atau mengejek, mencela, ya. Lanjut ya. Waqad, ya, waqad yunazzilu, dan terkadang diturunkan al-alimu, ya, alim itu manzilatal jahil, ya, diturunkan seorang alim itu kepada manzilah orang yang bodoh, ya. Kaqaulika liman ahmalas salata, seperti perkataanmu kepada orang yang melalaikan salat. Liman ahmalas salata, as-salatu wajibatun, salat itu wajib, ya, salat itu wajib. Itu kan maksudnya bukan untuk memberitahukan, ya, akan tapi apa, ya, maksud kita adalah untuk memberikan peringatan, dan kita itu seolah-olah orang yang bodoh, ya, padahal kita tahu kan bahwasanya salat itu wajib gitu. As-salatu wajibatun, ya, atau ya seseorang yang telah mengetahui akan tapi dia melalaikan salat, kemudian kita katakan as-sholatu wajibatun, maksudnya untuk apa? Untuk menegur orang tersebut agar dia menunaikan sholat. Walhasilu, ya, dan yang menjadi kesimpulan, ya, anna hadhihi akhbarun, ya, bahwasanya khabar-khabar ini, ya, walakinnaha laisat bima'nal khabar al-haqiqiyya, laisat bimanal khabaril haqiqiyyi, ya, walakinnaha, akan tapi dia laisat bimanal khabaril haqiqiyyi, bukan dengan makna khabar yang sebenarnya. Bal, ya, apadat maknan akhar, ya, akan tetapi memberikan faedah yang lain, ya, gitu. Yafhamu bil wijdan, atau yufhamu bil wijdan, yang bisa dipahami dengan wijdan, dengan hati, ya, dengan wal ihsas, dan juga panca indera, wal hali, dan keadaan, wasiak, ya, dan juga konteksnya gitu. Jadi yang dinamakan dengan khobar itu, ya,
dia akan memberikan makna yang lain, ya, yang mana bisa dipahami dengan hati, ya, kemudian panca indera, keadaan dan konteks kalimat tersebut, siaqul kalam. Paham ya? Itu. Jadi maksud-maksud ini hanya bisa dipahami dengan apa? Yang pertama dengan hati, yang kedua dengan panca indera, yang ketiga dengan keadaan, kemudian yang keempat dengan konteks pembicaranya tersebut, ya. Wal mukhatabu idza kana munkiran, ya. Wal mukhatabu, dan orang yang diajak bicara idza kana munkiran, apabila dia ingkar wajabat taukidu lahu, ya, maka wajib taukid, ya, mentaukidnya, ya, bi muakkidin, ya, au aksaro, dengan satu penguat atau lebih, ya, bihasbi inkarihi, disesuaikan dengan pengingkarannya. Nah gitu. Jadi kalau orang yang kita ajak bicara kemudian ingkar, maka kita wajib untuk menguatkan apa? Menguatkan pembicaraan kita. Kaqaulihi subhanahu anil mursalina ila ashabil qaryah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang diutus kepada penduduk suatu negeri. Inna ilaikum, ya, mursalun. Sesungguhnya kami kepada kalian adalah mursalun, yang diutus. Falamma zadu fil inkar, ya. Nah, ketika mereka menambahkan dalam keingkarannya, siapa? Ashabul qaryah tersebut, ketika diutus kepada mereka nabi, kemudian mereka malah bertambah keingkarannya, zadar rusulu, ya, fit taukidi, ya, maka menambahkan rasul dalam taukidnya. Faqalu, ya, kemudian berkata para rasul tersebut, inna ilaikum lamursalun, sesungguhnya kami, ya, ilaikum kepada kalian lamursalun, benar-benar orang yang diutus. Mana tuh yang menjadi adatut taukidnya situ? La, ya, lam taukid. Inna ilaikum lamursalun, ya. Wa yusamma, dan dinamakan khitoban inkarian, khitab inkari. Kenapa disebut khitab inkari? Karena mukhatabnya mengingkari apa yang disampaikan oleh mukhbir. Paham ya? Itu. Wa idza kana al-mukhatabu, ya, mutaraddidan, ya, gitu. Yatlubu taukida hasuna taukidu ikhbarihi. Dan apabila mukhatabnya itu mutaraddidan, ya, mutaraddid artinya ragu, ya, ragu-ragu. Yatlubu taukida, dia menuntut taukid, hasuna, ya, taukidu ikhbarihi, ya, maka menjadi bagus untuk menguatkan ininya, ikhbarnya. Wa yusamma talabiyan. Nah, kalau ini talabi, ya, karena ini berdasarkan tuntutan dari siapa? Dari mukhatab, ya. Jadi ada khitoban inkarian, kemudian ada khitoban talabiyan. Kalau inkarian karena mukhatabnya itu apa? Ingkar. Kalau talabiyan karena mukhatabnya ragu terhadap apa yang disampaikan oleh mukhbir atau mutakallim, ya. Wala hajata litaukidi liman la taradduda indahu. Dan tidak ada kebutuhan untuk memperkuat perkataan liman la taradduda indahu, bagi yang tidak ada keraguan padanya. Wa yusamma khobaran ibtidaiyan, dan dinamakan khobar ibtidai. Nah, jadi khobar ada 3, ya. Yang pertama, yang harusnya khobar ibtidai dulu kan. Khobar ibtidai itu disampaikan kepada orang yang tidak ragu dengan apa yang kita ini kan, tidak ada keraguan, tidak ada juga pengingkaran. Itu khobar ibtidai. Kemudian yang kedua, khobar tolabi. Nah, kalau khobar tolabi apa? Ya, khobar tolabi adalah khobar yang mukhatabnya itu ada keraguan di dalamnya, maka kemudian dituntut untuk memberikan taukid, ya. Kemudian yang ketiga apa? Khobar inkari. Ya, kalau khitab inkari, ya, maka dalam hal ini siapa tuh? Si mukhatabnya itu mengingkari apa yang kita beritahukan kepadanya. Nah, waqad yu'akkadu li ghairi sa'ili. Waqad yu'akkadu li ghairi sa'ili, dan terkadang ditaukidkan li ghairi sa'il, tanpa permintaan. Wa ghairil munkiri, dan tanpa diingkarkan, ya. Wa yaj'alul munkiru, ya, bimanzilati ghairil munkir. Wa yaj'alul munkiru, dan, ya, menjadikan orang yang munkir, yang ingkar, bimanzilati ghairil munkir, ya,
pada tempat ghair munkir. Atau wa yuj'alu ya. Wa yuj'alul munkiru dan dijadikan seorang yang ingkar itu bimanzilati ya, pada tempat ghairil munkir. Ya, pada kondisi dia tidak ingkar. Li ahwalin tad'u ila dzalika ya, dengan kondisi-kondisi yang menuntut kepada hal tersebut. Dan di bawah ada catatan kaki ya. Qad yakunul mukhatabu ghairu mutaraddidin ya, ghairu mutaraddidin fi zahir ya. Ya, terkadang mukhatab itu tidak ragu ya pada zahirnya. Ya, wala sa'ilin dan juga dia tidak bertanya. Ya, tidak meminta untuk dikuatkan. Walakin ya yulqa ilaihil khabaru ya muakkadan ya, akan tapi disampaikan kepadanya berita ya, yang sudah dikuatkan li anal hala yastad'i at-taukid ya, karena kondisi menuntut untuk taukid. Kaqaulillahi azza wa jalla, seperti firman Allah azza wa jalla li Nuhin alaihissalam kepada Nuh alaihissalam, wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Wala tukhatibni, dan janganlah mengajak bicara kepadaku fil ladzina zalamu ya, tentang orang-orang yang zalim. Innahum mughraqun, sesungguhnya mereka ditenggelamkan. Ya, ini dalam Al-Qur'an surat Hud ya, ayat 27. Fa innahu ya lama umira an yasna'al fulka ya. Maka sesungguhnya Nuh ketika diperintahkan untuk membuat fulk ya, kapal itu ya, wa nahahu, dan Allah melarangnya an mukhatabatihi ya bis syafaati lahum, dan Allah melarangnya untuk mengajak bicara kepadanya bis syafaati lahum ya, terkait dengan syafaat bagi mereka. Soro fi maqamil mutaraddid ya. Soro ya, maka jadilah dia dalam kondisi yang mutaraddid ya, mutaraddid ragu ya. Jadi soro fi maqamil mutaraddidi asaili an akibatihim. Nah, dia bertanya tentang akibat mereka. Fa'akadalahul khobar, maka kemudian Allah ya menguatkan khobar kepadanya li'annahu fi hukmin ya, karena sesungguhnya Nabi Nuh alaihissalam itu fi hukmin ya, dia dalam hukum man yahtaju ila taukidin ya, man yahtaj, orang yang membutuhkan kepada taukid, kepada penguatan gitu ya. Maka kata Allah wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun gitu. Wa kadzalika qad yu'akkadu li ghairil munkir ya, dan demikian juga terkadang dikuatkan bagi yang tidak ingkar. Idza lam yunkir bilisanihi, apabila dia tidak mengingkari dengan lisannya, walakin halahu yushbihul munkira, akan tetapi kondisinya menyerupai orang yang ingkar. Kaqaulika liman yatakallamu bihadrati ulama ya, wa huwa ghairu muksiratin ya bihim. Apa nih? Ya, wa huwa, dan dia ghairu muktarisin bihim ya. Wa huwa ghairu muktarisin bihim ya, innaha huna ulama. Wa kadzalika, dan demikian juga qad yu'akkadu li ghairil munkir, terkadang dikuatkan bagi orang yang tidak ingkar. Idza lam yunkir bilisanihi ya, apabila dia tidak ingkar dengan lidahnya. Walakin halahu, akan tapi kondisinya yusbihul munkira, menyerupai orang yang ingkar. Kaqaulika, seperti perkataanmu liman yatakallam bihadrati ulama ya, ini bagi orang yang bicara nih ya, dengan kehadiran ulama. Wahwa, dan dia ya tidak memperhatikan kepada kehadiran ulama tersebut ya, ngobrol gitu kan, ada ulama lagi ini ngobrol dan sebagainya, pokoknya tidak ihtimam lah ya. Nah, kemudian kita katakan apa? Innaha huna ulama ya, innaha huna ulama ya, aslinya apa? Innal ulama ha huna, innaha huna ulama ya, sesungguhnya di sini ada ulama. Wa kadzalika ya, dan demikian juga ya, qad yunazzilul munkiru ya, terkadang ya
menuruni atau diposisikan seorang munkir itu manzilata ya, pada tempat ghairil munkir, pada tempat yang dia itu tidak dihukumi sebagai orang yang ingkar. Fala yu'akkadu lahul khabaru, dan tidak dikuatkan baginya khabar idza kana ladaihi minal adillati, apabila ya, dia memiliki adillah, memiliki dalil-dalil, wasyawahidi, dan bukti-bukti. Malau ya, ta'ammalahu lazala inkaruhu. Malau ta'ammalahu, yang apabila dia merenunginya, lazala inkaruhu, pasti akan hilang keingkarannya. Kaqaulika liman yunkiru faidatal ilmi, ya, seperti pembicaraanmu kepada orang yang menyelisihi atau mengingkari faidah ilmu. Kita katakan al ilmu mufidun. Nah, maka ini tidak memerlukan apa? Taukid ya. Au liman yunkiru ya, wujudallahi, atau bagi orang yang menyelisihi apa? Mengingkari wujud Allah. Kita katakan Allahu mawjudun, Allah itu ada. Nah, kondisi seperti ini akan diketahui setelah apa? Mulai proses perenungan gitu ya. Jadi khobar itu ada yang memerlukan kepada taukid, ada yang tidak. Dan khobar yang memerlukan taukid itu bisa jadi karena khitabnya ingkar ya, atau karena mutaraddid, dia karena ragu ya, ada keraguan pada dirinya. Alhamdulillah ya, sudah selesai untuk sesi daurah kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kepada kaum muslimin dan muslimat yang ingin menyalurkan infak ya, zakat, infak maupun sedekahnya, silakan bisa menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 1310000122012 atas nama Amal Mata Hati, atau BSI ya, Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 764 9662027 atas nama Yayasan Amal Mata Hati. Konfirmasi di 0857 9555 5657. Atau bagi Anda yang memiliki aplikasi fintech, silahkan bisa untuk scan ya, kris ini untuk menyalurkan donasinya kepada Yayasan Amal Mata Hati. Seluruh donasi yang terkumpul akan digunakan untuk program-program kebaikan dari Yayasan Amal Mata Hati dan Pesantren Maki, pesantren bahasa Arab dan studi Islam gratis 100% untuk seluruh santrinya. Terima kasih kepada kaum muslimin dan muslimat yang telah menyimak program ini, juga kepada para tulab Pesantren Maki yang telah membersamai dalam proses tasjilat ini. Ala kulli hal, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.